memberikan nikmat panjang umur agar kita senantiasa selalu bersyukur, di dunia bahagia dan mendapat nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita sampaikan kepada hamba terbaik sepanjang zaman, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman naik unta ke zaman naik Avanza, dari zaman nenek-nenek makan getuk sampai zaman nenek-nenek main PES. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya banggakan, mari sejenak kita renungkan, hadirkan orang tua kita dalam pikiran kita, seakan-akan saat ini kedua orang tua kita ada di pikiran kita. Berbakti, muliakan mereka. Perintah berbakti kepada kedua orang tua diulang berkali-kali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151, Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Dalam ilmu bahasa Arab, hal seperti ini adalah bentuk takkid yang artinya penguatan, atau al-mubalaghah yang artinya pengistimewaan. Tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya banggakan. Najwa bantu nih, bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli jambu. Kalau ingin masuk surga, berbaktilah pada ayah ibu. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berkata yang baik dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Anishkurli wa liwalidayya. Ini artinya sebagai seorang anak, kita kerjakan yang disenangi orang tua. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, belajar rajin, alhamdulillah. Kita tinggalkan juga yang tidak disenangi orang tua. Bohong jangan, bullying jangan, minum minuman yang memabukkan jangan, sang
sekalian yang saya banggakan. Sebagai uraian penutup, hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha kedua orang tua. Yang kedua, dengan adab maka kita jadi mudah memahami ilmu. Yang ketiga, dipanjangkan umur kita dan ditambah rezeki kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, ridallah fi ridal wali, lain wa suqtullah fi suqtil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak? Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Tung keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tung keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita itu, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi gak sayang, betul. Haji Sulam jualan buah, yang jawab salam insya Allah bin ahlil jannah. Ufidukum tahiyatan minal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا Muhammadin amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti senang saat mendapatkan nikmat. Betul? Apa betul? Nikmat harta, nikmat tahta, dan nikmat kuota. But many of us are not good at being grateful. They forget that the pleasure they get in essence comes from Allah Almighty. It is Allah Himself who said in His verse which we. Ngomong-ngomong, hadirin, apakah paham dengan bahasa Inggris yang barusan saya sampaikan? Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dimaksud syukur? Hadirin, syukur sejatinya adalah memberikan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bertingkat-tingkat. Ada orang memuji, lain di mulut, lain di hati. Hanya dua di dalam hatinya, tapi pujiannya 10. Kalau yang seperti ini tamaddah namanya. Sedikit pujian di hatinya, besar pujian di mulutnya. Kalau sama jumlahnya, 10 kecintaannya kepada Allah, 10 juga kecintaannya keluar dari mulutnya, maka hal ini kita kenal dengan istilah tahmid. Hai, ayo dong syukurin nikmat Allah. Sudah kok tadi. Bagaimana caranya? Saya sudah ucapkan Alhamdulillah. Itu bukan syukur loh, itu baru tahmid. Lain syukur, lain tahmid. Nanti bisa disebut syukur kalau ada berbagi dengan yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fi tilkal ayah tawa'adallahu bi'adzabin syadid man kafara ni'matah wa wa'ada liman syakara ni'matah ay yazida ni'amah wallahu la yukhliful mi'ad. Tapi syukur masih terbagi menjadi 2. Ada syukur, ada syakur. Kalau syukur itu mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau syakur bukan hanya mensyukuri nikmat Allah, tapi termasuk mensyukuri apapun yang datang dari Allah.
termasuk mensyukuri musibah. Nah hadirin, ditimpa musibah penyakit, alhamdulillah itu syukur. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu maha baik. Tidak mungkin ada sesuatu yang buruk dari Allah yang maha baik. Karena dia sadar di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. We cannot upgrade our level without passing an exam. When you have an exam, it means you are going to get to a higher level. When we get a problem, just try to solve and be careful. Ngomong-ngomong, hadirin mau tahu nggak bahasa Indonesianya? Tidak ada kenaikan kelas tanpa melalui ujian. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jadi kalau kita diuji dengan musibah, maka syukuri musibah itu. Dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kedua kakinya karena salat malam yang dikerjakannya. Dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian tausiah yang dapat Najwa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ke Semarang beli bubur. Jangan lupa beli lumpia. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah hidup bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kultum ya Bu ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan.